Selamat pagi Bapak Ibu Jemaat sekalian yang ada di rumah kediaman masing-masing. Shalom. Majelis Jemaat Efata bersama dengan pelayan firman hari ini, Bapak Pendeta Arnold Nyawa menyampaikan kepada saudara-saudara, terimalah salam damai sejahtera dari Allah yang Esa, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Hari ini kita memasuki perayaan Minggu Sengsara Tuhan Yesus yang ke-7. Dan juga kita rangkaikan dengan pembukaan Pekan Paskah GKST tahun 2020. Kita yakin bahwa ibadah minggu di rumah kita untuk kali yang kedua ini adalah unik karena pengalaman baru ini menjadikan rumah kita sebagai kehadiran hadirat Allah yang begitu dekat dan nyata. Begitu dekat dan nyata sebab setiap kali ucapan pujian, doa, dan firman terucapkan oleh mulut bibir kita pada ibadah saat ini, saat itulah kemuliaan Kristus dinyatakan. Ingatlah firman-Nya, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Dalam kuasa firman Tuhan Yesus ini, saya mengajak Bapak Ibu Jemaat untuk berdiri dan memulaikan ibadah Minggu Sengsara ke-7 dan pembukaan Pekan Paskah GKST tahun 2020. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapan-Nya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umat-Nya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbang-Nya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelataran-Nya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepada-Nya dan pujilah nama-Nya. Kita menyambut pujian dengan melakukan Kita Masuk Rumah-Nya. Kita masuk rumah-Nya, berkumpul menyembah kepada-Nya. Kita masuk rumah-Nya, berkumpul menyembah kepada-Nya. Kita masuk rumah-Nya, berkumpul menyembah kepada Kristus, menyembah Kristus Tuhan. Muliakan nama-Nya dan angkat tanganmu kepada-Nya. Muliakan nama-Nya dan angkat tanganmu kepada-Nya. Muliakan nama-Nya dan angkat tanganmu kepada Kristus, menyembah Kristus Tuhan. Teduh di hadirat Allah. Pertolongan kita dalam ibadah ini adalah di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Amin. Rahmat dan damai sejahtera beserta saudara-saudara sekalian. Nun di bukit yang jauh. Di bukit yang jauh tanpa kayu salib, lambang kutuk nestapa jalan.
Syukur atas kemurahan Tuhan. Kita sekarang ini sedang menghadapi bencana besar, bencana penyakit menular yang dahsyat. COVID-19, begitulah namanya. Sudah beberapa hari kita berusaha berdiam diri di rumah. Dan kalau toh kita bekerja dan mencari keperluan hidup di luar rumah, kita berusaha bersikap waspada dan disiplin. Kita bersyukur untuk minggu ini telah kita lewati dengan selamat. Kita itu semua hanya kasih karunia Tuhan. Sebab itu, marilah kita memuji Tuhan dengan berkata, kemurahan Tuhan. Kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Penghiburan dalam ancaman. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita membaca bersama firman Tuhan yang memberikan penghiburan dan pengharapan bagi kita dalam menghadapi bersama ancaman COVID-19 hari-hari ini. Kita akan membuka Kitab Pratapan 3 ayat 21 sampai 41. Kitab Pratapan 3 ayat 21 sampai dengan ayatnya yang ke-41. Demikian firman Tuhan. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu aku akan mengharap tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaan-Mu. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepada-Nya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepada-Nya. Bagi jiwa yang mencari Dia, adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Adalah baik bagi seorang pria memikul kuk pada masa mudanya. Biarlah ia duduk sendirian dan berdiam diri kalau Tuhan membebankannya. Biarlah ia merebahkan diri dengan mukanya dalam debu,
mungkin ada harapan. Biarlah ia memberikan pipi kepada yang menamparnya. Biarlah ia kenyang dengan cercaan, karena tidak untuk selama-lamanya Tuhan mengucilkan. Karena walau ia mendatangkan susah, ia juga menyayangi menurut kebesaran kasih setianya. Karena tidak dengan rela hati ia menindas dan merisaukan anak-anak manusia. Kalau dipijak-pijak dengan kaki tawanan-tawananmu di dunia, kalau hak orang di hadapan yang maha tinggi, atau orang diperlakukan tidak adil dalam perkara, masakan Tuhan tidak melihatnya? Siapa berfirman, maka semuanya jadi. Bukankah Tuhan yang memerintahkannya? Bukankah dari mulut yang maha tinggi keluar apa yang buruk dan apa yang baik? Mengapa orang hidup mengeluh? Biarlah setiap orang mengeluh tentang dosanya. Marilah kita menyelidiki dan memeriksa hidup kita dan berpaling kepada Tuhan. Marilah kita mengangkat hati dan tangan kita kepada Allah di sorga. Jemaat yang dikasihi Tuhan, setelah kita mendengarkan doa pengharapan yang Tuhan taruh kepada Israel pada zaman Nabi Yeremia, marilah saya ajak kita untuk merendahkan hati dan bersama-sama kita menaikkan doa pengakuan dosa berdasarkan Mazmur pasal 51 ayat 3 sampai 12. Kita berdoa. Kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu. Hapuskanlah perenggalanku menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku terhadap Engkau. Terhadap Engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang Kau anggap jahat, supaya ternyata Engkau adil dalam putusan-Mu, bersih dalam penghukuman-Mu. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanahkan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Sesungguhnya Engkau berkenan akan kebenaran dalam batin, dan dengan diam-diam Engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku akan menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. Biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita. Biarlah tulang yang Kau remuhkan bersorak-sorak kembali. Sembunyikanlah wajah-Mu terhadap dosaku, hapuskanlah segala kesalahanku. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Amin. Bersama-sama kita lakukan pujian Kidung Jemaat 36, dihapuskan dosaku sebagai pengampunan dosa dari Tuhan. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus, penyucian dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pemasukku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Pengampunan dosaku
Bapa dan Ibu yang diberkati Tuhan, tibalah saatnya kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Firman Tuhan yang akan kita baca pada saat ini terambil dari Matius 26 ayat 57 sampai 75. Kami ulangi, Matius 26 ayat 57 sampai 75. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita satukan hati, kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, ini kali kedua kami beribadah minggu di rumah kami, sebab oleh bencana penyakit menular COVID-19 yang telah menimpa bumi ini, bahkan Indonesia. Kami melakukannya di rumah kediaman kami. Ya Tuhan Yesus, Engkau telah berfirman bahwa di mana 2 atau 3 orang berkumpul di dalam nama-Mu, di situ Engkau hadir. Maka ya Tuhan Yesus, hadirlah di sini, biarlah hadirat-Mu nyata dalam ibadah kami saat ini. Amin. Mari kita membaca firman Tuhan, Matius 26 ayat 57 sampai 75. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Yesus di hadapan Mahkamah Agama. Sesudah mereka menangkap Yesus, mereka membawanya menghadap Kayafas, imam besar. Di situ telah berkumpul ahli-ahli Taurat dan tua-tua. Dan Petrus mengikuti dia dari jauh sampai ke halaman imam besar. Dan setelah masuk ke dalam, ia duduk di antara pengawal-pengawal untuk melihat kesudahan perkara itu. Imam-imam kepala, malah seluruh Mahkamah Agung agama mencari kesaksian palsu terhadap Yesus, supaya ia dapat dihukum mati. Tetapi mereka tidak memperolehnya, walaupun tampil banyak saksi dusta. Tetapi akhirnya tampillah 2 orang yang mengatakan, orang ini berkata, aku dapat merubuhkan bait Allah dan membangunnya kembali dalam 3 hari. Lalu imam besar itu berdiri dan berkata kepadanya, tidakkah engkau memberi jawab atas tuduhan-tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau? Tetapi Yesus tetap diam. Lalu kata imam besar itu kepadanya, demi Allah yang hidup, katakanlah kepada kami, apakah engkau Mesias, anak Allah, atau tidak? Jawab Yesus, engkau telah mengatakannya, akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat Anak Manusia duduk sebelah kanan yang Maha Kuasa dan datang di atas awan-awan di langit. Maka imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, ia menghujat Allah, untuk apa kita perlu saksi lagi? Sekarang telah kamu dengar hujatannya. Bagaimana pendapat kamu? Mereka menjawab dan berkata, ia harus dihukum mati. Lalu mereka meludahi mukanya dan meninjunya. Orang-orang lain memukul dia dan berkata, cobalah katakan kepada kami, hai Mesias, siapakah yang memukul engkau? Sementara itu Petrus duduk di luar di halaman. Maka datanglah seorang hamba perempuan kepadanya, katanya, engkau juga selalu bersama-sama dengan Yesus, orang Galilea itu. Tetapi ia menyangkalnya di depan semua orang. Katanya, aku tidak tahu apa yang engkau maksud. Ketika ia pergi ke pintu gerbang, seorang hamba lain
melihat dia dan berkata kepada orang-orang yang ada di situ, "Orang ini bersama-sama dengan Yesus, orang Nazaret itu." Dan ia menyangkalnya pula dengan bersumpah, "Aku tidak kenal orang itu." Tidak lama kemudian orang-orang yang ada di situ datang kepada Petrus dan berkata, "Pasti engkau juga salah seorang dari mereka. Itu nyata dari bahasamu." Maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah, "Aku tidak kenal orang itu." Dan pada saat itu berkokoklah ayam. Maka teringatlah Petrus akan apa yang dikatakan Yesus kepadanya, "Sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali." Lalu ia pergi di luar dan menangis dengan sedihnya. Demikian firman Tuhan. Mari kita sambut dengan melakukan pujian, "Kusiapkan hatiku Tuhan." Kusiapkan hatiku Tuhan, menyambut firman-Mu saat ini. Aku sujud menyembah Engkau dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkanlah pengurapan-Mu kepada umat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, mendengar firman-Mu. Firman-Mu selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Kiranya ada keriangan dan sukacita di rumah masing-masing saat kita sedang beribadah bersama dengan dipandu dari gedung ibadah ini. Bapak Ibu terkasih, seperti sudah disampaikan pada khotbah tanggal 22 Maret yang lalu, bahwa pada minggu ke-6, Minggu Sengsara 6, tema khotbah adalah ciuman Yudas beracun. Bapak Pendeta Yan yang mempersiapkan bahan khotbah yang sudah kita pakai pada tanggal 29 lalu mengubahnya sedikit dengan memberi tema ciuman pengkhianatan Yudas. Tidak apa-apa, itu sama saja artinya. Tapi yang paling penting dari apa yang kita telah hayati pada minggu yang lalu ialah bahwa pengkhianatan Yudas dicatat sebagai bagian di mana rencana penyelamatan Allah dilaksanakan. Dan oleh karena pengkhianatan yang kemudian dianggap terlalu berlebihan dan menyakiti hati, ada sebagian orang tidak berani, sekalipun mungkin ada maksudnya, ada keinginan, memberi nama anaknya Yudas. Tetapi jika melihat namanya dengan arti yang luar biasa sebagaimana nyata pada khotbah minggu yang lalu, banyak juga orang yang memilih memberi nama anak Yudas. Salah satu guru sekolah minggu saya di Sangginora, waktu saya masih muda sekali,
masih umur 26-27 tahun, menjadi gembala. Seorang guru sekolah minggu yang sudah puluhan tahun mengajar, namanya Yudas. Dan dia bekerja sebagai guru sekolah minggu itu sampai ia tidak bisa lagi mengajar. Tapi yang paling penting dari itu ialah bahwa saudara Yesus juga ada namanya Yudas. Dan kan itu ada surat Yudas pada kitab Perjanjian Baru. Jadi nama Yudas bukanlah serta-merta kemudian itu membawa sebuah kemalangan dan ketidaksetiaan. Nama tetaplah nama, sekalipun kadang nama juga ada artinya. Seperti Yesus misalnya, dalam bahasa Ibrani itu Yosua, juru selamat. Dan apa yang dikatakan pada namanya dilakukannya. Dalam iman dan percaya kita, Yesus juru selamat, sungguh menjadi juru selamat. Itulah yang kita sedang rayakan lagi di tahun 2020 di tengah-tengah ancaman yang luar biasa. Minggu sengsara diwarnai dengan sedikit kegelisahan kalau terlalu luar biasa mengatakan besar. Sedikit kegelisahan karena toh Indonesia dalam 2 minggu berjalan, jumlah dari orang yang terpapar COVID itu semakin bertambah. Tadi malam sudah diberitakan 1.677. Entah berapa pada hari ini akan kita dengarkan. Bapak Ibu terkasih, sebagaimana sudah disampaikan juga bahwa kemudian sesudah menghayati bahwa ada pengkhianatan dalam proses penyelamatan, dan itu berarti Yudas menjadi bagian dari keselamatan yang dinyatakan. Yudas adalah bagian dari yang diizinkan. Seperti kiranya kita juga memahami hari ini, corona ini juga sesuatu yang diizinkan Tuhan sebagai sebuah cobaan dan tantangan. Maka pada minggu ini sebagaimana kita sudah baca, Minggu Sengsara ke-7 khusus di Efata, judul atau tema khotbah kita adalah ayam pun berkokok, hati siapa tak akan hancur. Bapak Ibu terkasih, di dalam Alkitab sebagaimana tadi sudah sampaikan bahwa ada 2 Yudas. Satu Yudas yang mengkhianati, satu Yudas yang menjadi gembala, yaitu saudara Yesus. Kalau saudara membaca suratnya akan menjadi jelas bahwa dia salah satu penatua, pemimpin dalam jemaat di Yerusalem bersama saudaranya Yakobus. Seperti itu juga Simon yang disebut Petrus juga ada 2. Simon murid Yesus yang kita baca kisahnya pada hari ini, dan Simon orang Kirene. Kalau saudara membaca terus kitab suci, keempat kitab Injil menjelaskan bahwa Simon orang Kirene tiba-tiba menjadi bagian yang ikut memikul salib Yesus. Apa artinya ini? Tentu ada waktu lain untuk merenungkannya. Tapi yang paling penting ialah bahwa setiap nama dalam Alkitab selalu ada makna. Kalau nama mereka dicatat, maka itu berarti ada sesuatu yang berhubungan baik dengan kebaikan maupun juga dengan ketidakbaikan. Bapak Ibu terkasih, Petrus adalah murid yang paling menonjol dalam 12 murid. Bahkan ketika ia dipanggil oleh Tuhan supaya Petrus menjadi percaya kepada Kristus, Tuhan menyuruhnya, kalau saudara baca pada Lukas pasal yang keempat, pada suatu pagi Yesus mengunjungi dia di pantai Danau Galilea dan tanya, "Hai anak-anak, ada ikan?" "Tidak ada." Lalu Tuhan bilang, "Tebarkan, sorong perahumu ke tengah dan tebarkan jalamu." Petrus pertama-tama merasa keberatan karena dia tahu tidak ada ikan akan masuk jala pada jam-jam siang seperti itu. Tapi dicatat pada Injil, karena dia mengatakannya itu Yesus, maka dia melakukannya. Sebenarnya di situ dia ingin mencoba apakah benar apa yang dikatakannya. Ternyata benar. Perahunya hampir tenggelam. Dan tahu Bapak Ibu, disitulah Tuhan mengatakan,
Sejak hari ini engkau akan menjadi penjala manusia, bukan lagi penjala ikan. Dan Petrus direkrut dan menjadi murid bersama saudaranya Andreas. Pada hati yang sama juga Yakobus dan Filipus mengikutinya. Bapak Ibu terkasih, tema hari ini pada Minggu Sengsara yang terakhir menjemput perayaan Jumat Agung yang juga akan dirayakan secara online seperti ini. Sebagaimana sudah diperintahkan dari Majelis Sinode Gereja Kristen Sulawesi Tengah, hari ini tema kita, ayam pun berkokok, hati siapa tak akan hancur. Bapak Ibu terkasih, beberapa gereja, terutama gereja Toraja, itu rata-rata kalau di Toraja itu ayam yang menjadi simbol di atas setiap menara, bukan salib seperti kita punya. Saya pernah tanya kepada salah satu penatua di sana, kenapa kamu pakai ayam? Apakah karena orang Toraja suka menyabung? Oh bukan Pak. Ayam dipakai untuk memperingati bahwa iman orang percaya harus dijaga dan dipelihara. Bisa saja oleh sesuatu hal menyangkal Yesus. Jadi kalau ayam ditaruh di menara gereja tertentu, itu untuk mengingat supaya orang percaya tidak mengikuti apa yang dilakukan oleh Petrus, yang kemudian Petrus sendiri menyadarinya. Bapak Ibu terkasih, kisah ini selalu disampaikan dan karena itu saya lebih fokus pada tema. Ayam pun berkokok, hati siapa takkan hancur. Hati yang pertama-tama hancur adalah Petrus sendiri. Lukas pasal yang ke-22 ayat 61 mencatat, pada saat ketiga kali Petrus berkata kepada desakan orang yang menuduh dia sebagai murid Yesus, dan memang itu benar. Sementara ia mencak-mencak, aku tidak tahu, aku tidak tahu. Lalu Yesus memalingkan matanya ke belakang. Begitu ditulis pada Injil Lukas pasal yang ke-22 ayat 61. Maka bertemulah mata Yesus dan Petrus. Bapak Ibu terkasih, kalau saudara membaca dan hayati, lalu Petrus sadar. Karena pada saat itu ayam pun berkokok dan hatinya menjadi hancur. Kehancuran hati itu sungguh ia penuhi kemudian. Petrus adalah satu-satunya yang berkata, di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang menyebabkan manusia diselapkan kecuali Yesus. Itu ada pada Kisah Rasul pasal yang keempat. Bapak Ibu, kisah Petrus memang sengaja terjadi, sama seperti peristiwa Yudas Iskariot. Karena kalau kita baca pada perjamuan malam pada ayat sebelumnya, memang sudah dijelaskan oleh Yesus. Ketika Yesus mengatakan, aku akan masuk ke Yerusalem dan mengalami penderitaan dan mati terbunuh. Petrus bilang, oh tidak, itu tidak akan terjadi denganmu. Itu sekali-kali tidak akan terjadi. Lalu Yesus bilang, wah Petrus, apa yang kau katakan dikatakan oleh iblis. Enyahlah engkau Petrus. Lalu Yesus lanjutkan, pada malam ini juga engkau akan menyangkali aku 3 kali sebelum ayam berkokok. Itu berarti Bapak Ibu terkasih, kisah Petrus tersengaja terjadi dalam proses perjalanan salib dari Yesus. Dan kalau itu kebenarannya, maka bagaimana gereja hari ini menyadari hal itu dan membacanya? Kita bukanlah orang yang paling suci, bahkan tidak mungkin mengalahkan Petrus. Menurut saya, sekalipun dia menyangkal Tuhan pada waktu ia menghadapi pengadilannya di mahkamah agama, Kayafas waktu itu, pastilah dia memiliki lebih besar kepercayaan dan iman. Tetapi iman sebesar yang dimiliki oleh Petrus pada saat genting, pada saat terdesak, pada saat terancam, dan taruhannya adalah nyawa.
Maka dia berkata, aku tidak tahu. Peristiwa ayam berkokok dan Petrus diingatkan atas penyangkalannya hendak memberi sebuah pelajaran iman berharga. Jalani percaya kepada Tuhan, tidak boleh pongah tapi rendah hati. Tidak boleh mentang-mentang Anda adalah pengkhotbah, Anda adalah pendeta, penatua, lalu tak memusingkan apapun. Apapun ditabrak, termasuk ketika kita mendengar anjuran untuk diam di rumah. Kita memang secara ekonomis terganggu, secara sosial, tapi anjuran itu adalah hikmat. Tidak boleh karena percaya kepada Tuhan lalu biarkan saja tanpa pengaman dan tidak mau bersama-sama dengan cara yang sedang kita hadapi, corona ini. Bapak Ibu coba renungkan, kenapa corona datang di Indonesia pada saat minggu-minggu sengsara dan bahkan menjelang Jumat Agung. Supaya kita diingatkan, menjadi orang percaya haruslah berhikmat dan rendah hati. Jangan terlalu percaya diri. Percaya itu penting, tapi terlalu percaya diri itu berbahaya. Itulah yang terjadi dengan Petrus. Dan karena itu Bapak Ibu terkasih, ketika ia mengetahui bahwa apa yang dilakukannya salah, nanti Bapak Ibu baca, ia pergi dan menangis meraung-raung. Pelajaran sangat berharga dalam kehidupan sebagai bapak, sebagai ibu, sebagai orang tua, sebagai orang muda, bahwa selalu saja ada masa di mana pengampunan akan diberikan ketika kita sungguh-sungguh menyadari kesalahan dengan tangis sekalipun, dengan hati yang hancur. Lihatlah prosedurnya. Ketika ia menyadari kesalahan dan hancur hatinya, sekalipun mungkin dia juga ikut menangis ketika memandang Golgota dan Yesus yang semalam dia hianati tergantung di salib. Hatinya yang hancur dikokohkan, dan lalu dia menjadi salah satu rasul luar biasa. Sekalipun suratnya hanya ada 2, tapi kita membaca ada surat 1 dan 2 Petrus. Apakah itu artinya? Artinya di malam di mana dia menolak mengetahui Yesus oleh desakan seorang perempuan saja, itulah awal dari berdirinya iman yang kokoh dan memenuhi apa yang Yesus sendiri katakan kepada dia. Petrus, di atas batu karang ini akan kubangun umatku. Karena itu ada salah satu gereja di Turki namanya Petra. Petra berarti gereja di atas batu, mengingat Petrus. Bapak itu kasih. Sebab itu mari jalani hidup dengan kerendahan hati dan penuh iman. Pada minggu sengsara yang ke-7 sambut Jumat Agung yang kudus. Secara online seperti ini, kita juga akan mengikuti ibadah perjamuan kudus pertama dalam sejarah GKST, bahkan pertama juga dalam sejarah pelayanan kami pendeta-pendeta, bahwa dari gedung gereja ini dilakukan ibadah yang memimpin seluruh ibadah di rumah-rumah. Tidak hanya mendengarkan firman, tetapi menikmati firman sebagai wujud dari kehancuran hati menyesali dosa dan kesalahan kita, dan datang bertanda tangan kepada Allah bahwa Dia menjadi satu-satunya penolong di tengah-tengah ancaman ini. Sebab itu dengan sengaja saya menaruh dalam ibadah ini pembacaan ratapan pasal yang ketiga, sebuah doa penuh pengharapan. Allah menjadi kekuatan kita bersama hadapi hidup hari lepas hari, termasuk ancaman global yang sedang kita hadapi. Jika ini belum akhirnya, jika ini belumlah memenuhi semua apa yang dicatat pada kitab Wahyu,
seperti saya berkhotbah pada tanggal 22 bulan Maret yang lalu di mimbar ini. Apa yang sedang terjadi ini singkat waktunya. 1 bulan, 2 bulan, 4 bulan, atau 5 bulan. Tapi kabar baik bahwa awal dari persoalan COVID ini di Wuhan dilaporkan tidak ada lagi yang terpapar baru. Masih ada yang dirawat, ribuan memang, karena memang banyak sekali juga terjadi di sana. Tapi 4 bulan di Wuhan dan mulai meredah menjadi sebuah berita baru bagi kita, pengharapan bahwa ini pun akan berakhir. Setelah Paskah, Tuhan akan menyatakan pertolongannya karena umatnya berdoa baik di rumah, pribadi, dan bersama-sama. Tuhan menolong saudara. Selamat menjalani pekan Paskah. Di rumah-rumah bahannya sudah akan diantar oleh majelis, dan selamat juga bersama-sama nanti melakukan perjamuan kudus di rumah-rumah. Persiapkan mejamu, taruh 1 lilin dan anggur serta roti yang dihentar oleh majelis taruh di meja, dan menanti menunggu seluruh panduan ibadah yang dipusatkan dari gereja. Kita mengikutinya bersama-sama. Pertama dalam sejarah iman kita, kita menghayati firman yang kelihatan, yang terasa, roti dan anggur di rumah kediaman kita. Yesus berkata, di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada bersama-sama dengan mereka. Kristus hadir dan terus akan hadir bersama saudara, bersama kita sekalian. Amin. Marilah kita berdiri. Di rumah-rumah kita berdiri dan bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman percaya menurut pengakuan iman rasuli. Mulai. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Kita melakukan nama Yesus termulia. Di atas segala nama, agar di dalam namanya semuanya menyembah, yang di bumi dan di sorga tekut lutut memuliakan. Segala lidah pun berkata, Yesus Kristus itu Tuhan. Terpuji namanya, terpuji namanya, sembah dan pujilah Raja alam semesta.
Yesus Kristus itu Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita masuk dalam persembahan. Marilah kita memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan sambil mengingat firman ini. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Sambil menjalankan pundi, kita akan menyanyikan pujian Apakah Arti Ibadahmu. Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan, bila tiada rela sujud dan sungguh. Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan, bila tiada hati tulus dan syukur. Ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Marilah ikut melayani orang berkeluh, agar iman tetap kuat serta teguh. Itulah tugas pelayanan juga panggilan. Persembahan yang berkenan bagi Tuhan. Ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Berbahagia orang yang hidup beribadah, yang melayani orang susah dan lemah, yang berlantas menolong orang yang terbelah. Itulah tanggung jawab orang beriman. Ibadah sejati jadikanlah persembahan.
bersamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus, ibadah murni bagi Tuhan. Untuk mendoakan persembahan, saya jemput jemaat untuk berdiri. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, persembahan umat-Mu yang diletakkan pada mezbah ibadah di rumah kediaman masing-masing pada saat ini adalah pemberian-Mu pada jalan kehidupan umat-Mu. Bila saat ini umat-Mu mengumpulkannya secara bersama sebagai persembahan, maka berkenan kiranya Engkau memberkati bagi pekerjaan-Mu di dunia ini. Amin. Jemaat disilakan duduk. Kita menyanyikan pujian, "Di sini aku bawa Tuhan." Di sini aku bawa Tuhan, persembahan hidupku semoga berkenan. Berapalah nilainya Tuhan dibandingkan berkat-Mu yang telah Kau limpahkan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Tanganku yang kecil ya Tuhan, belum mencari makan sendiri ya Tuhan. Terimalah hatiku Tuhan, menjadi persembahan yang Tuhan berkenan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Ku ingat firman-Mu ya Tuhan, yang mengajarkan kami mengingat yang kecil. Berkati semuanya Tuhan, supaya persembahan tetap mengalir terus. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Jemaat disilakan duduk. Kita mendengarkan warta jemaat dan daftar doa syafaat. Bapak dan Ibu yang diberkati Tuhan, tibalah saatnya kita akan mendengarkan warta jemaat kita pada hari ini, Minggu 5 April 2020, selengkapnya sebagai berikut. Yang pertama, disampaikan terima kasih kepada para pelayan dan pelaksana ibadah online, serta kepada Bapak dan Ibu, saudara jemaat yang tengah mengambil bagian dalam ibadah minggu hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. 2. Sampai pada waktu yang akan ditentukan kemudian, ibadah Paskah dan ibadah minggu biasa akan dilaksanakan secara online. 3. Ibadah Pekan Paskah di rumah-rumah dilaksanakan mulai Senin 6 April sampai dengan Kamis 9 April dan Sabtu 11 April 2020. Ibadah ini dapat dilakukan pagi hari atau subuh atau sesudah makan malam setiap harinya. 4. Majelis yang akan bertugas pada ibadah Jumat Agung
10 April 2020, kelompok pelayanan 2. Pasca pertama, Minggu 12 April 2020 dari kelompok 3. Pasca kedua, Senin 13 April 2020 dari kelompok 4. 5. Ibadah online Jumat Agung dilaksanakan jam 9 pagi, pasca pertama jam 5 subuh, sedangkan ibadah pasca kedua jam 6 pagi. 6. Dimohon kesediaan jemaat untuk mengantar persembahan kepada majelis kelompok masing-masing dan seterusnya majelis kelompok mengantarnya ke kantor gereja. Terima kasih atas perhatiannya. 7. Mulai minggu ketiga bulan April 2020 akan dilaksanakan ibadah evangelisasi di keluarga masing-masing. Liturgi dan khotbah disiapkan dan diatur dari gereja. Kedelapan, peneguhan CD anak katekisasi tahun 2019-2020 ditunda sampai pada waktu yang akan ditentukan kemudian. Kesembilan, marilah kita bersama mendukung program pemerintah dalam mengatasi penyebaran penularan virus corona atau COVID-19. Dan yang terakhir, demikian warta jemaat kita pada saat ini. Atas perhatian Bapak Ibu sekalian kami ucapkan terima kasih. Tuhan memberkati. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan dengarkan pokok doa syafaat pada minggu ini, meliputi ucapan syukur yang berulang tahun dari tanggal 23 sampai 29 Maret 2020 sebagai berikut. Bapak Martin Totombu, anak Stevi Marviani Rampen, Ibu Hardianti Tenge, anak Margarita Francisca Laema, anak Delvi Maria AC Mandesa, Ibu Bau Toeje, Bapak Maxwell Pulu, Ibu Lis Daswati Salogi, anak Arpin Kae, anak Margareta D. Awatung, anak Elora Kristiani Tandi, Ibu Ellen Karyosumito Tandi, Ibu Rumingo Masi, Saudara Mardenli Bantara, Bapak Roni Tajongga, Retno Eka Putra Wengkau, Saudari Ferdi Labangki, Jili Bryce P. Yosep, anak Rivaldo, ponakan keluarga warga Lenta, anak Marcel Bamba, anak Gabriel Putra Barata, Bapak Sime Kenta, anak Rivaldi Moncou, cucu Fahri dari keluarga Lian Satigi, anak Andika Paeh, anak Krisman Imalfa, keluarga Wondal, Ibu Dasina Panggili, Oma Matimpa Sumendap, Ibu Lamani Tandumai, Bapak Maufreat Taduga, Bapak Rantalem Baraa, Bapak Kiepta Bungge, Nona Marta Tumakaka, Ibu Pengawu Bungge, Ibu Ros Yurdani, Ibu Sual Maloga, yang berhari ulang tahun perkawinan dari tanggal 23 sampai 29 Maret 2020, keluarga Bau Toeje, keluarga Bau Kompindo, keluarga Tampinongo Lampaga, keluarga Tobigo Latonci, keluarga Wibowo Karyosumito, keluarga Mangoli Puahadi. Yang berhari ulang tahun kelahiran dari tanggal 30 Maret sampai 5 April 2020, anak Agnes M. Liu, anak Berkat Eloi Bansoe, anak Alvaro Ivander, anak Tiffany Angelika Kamari, Bapak Yonas Marundu, Saudari Margareta Kristiani Randalongi, Bapak Jimmy Lianto, Bapak Arianto Kote, anak Henry Cesar Perusu, Ibu Entoh Kokalinso, Ibu atau Oma Pangemanan Karawuan, anak Christian Immanuel, Bapak Marson Kadoena, anak Kathleen Larobu, Ibu Efridawati Sebua, Ibu Tauna Tangko, Aprilita Sambue, Ibu Donggeari Tan, Ibu Lario Lumeno, Bapak Adi da Silva, Dr. Reni Limboki, anak Felisa Abe Musa, Bapak Age Marundu, Ibu Lamani Botuale, dan anak Josefa Pascualito Labania, yang berulang tahun perkawinan dari tanggal 30 Maret sampai dengan 3 April 2020. Keluarga Managanta Lua Susun, keluarga Masa Onduko, keluarga Ponto Pouraga, dan keluarga Suprapto Lingkua. Kita doakan yang sakit dan dalam pemulihan, Ibu Pulubawias, Ibu Kandolia Posawa,
Ibu Siombo Labania, Bapak Ever Harepi, Bapak Udin Labania, Bapak W Kamari, Oma Tandumai, Oma Monsangi, Bapak Untung Tosamboi, Oma dan Opa Mela Harantung, Oma Since Siulan, Ibu Harami Woso, dan anak Felicia Nafa Sebua. Demikian pokok doa syafaat pada minggu ini. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan bahwa kami dapat merayakan Minggu Sengsara dalam ibadah yang unik. Bahwa sejak minggu yang lalu 29 Maret dan sekarang 5 April kami keluarga inti beribadah bersama. Sebuah pembenaran firman-Mu sedang nyata, bahwa di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama-Mu ya Yesus, Engkau hadir. Maka terasa sekali bahwa sejak minggu yang lalu dan hari ini kehadiran-Mu. Sebab ketika kami puji dan besarkan nama Tuhan, berdoa dan mendengarkan menghayati firman, sesungguhnya itulah bentuk kehadiran-Mu bagi kami. Sehingga kami semua akan dikokohkan dan penuh pengharapan hadapi ancaman corona yang mewabah di seluruh dunia. Kami memohon perlindungan-Mu berlaku kiranya ya Tuhan. Tapi kami juga memohon biarlah usaha pemerintah dan bersama rakyat menghadapi corona, Tuhan berkati kiranya. Sehingga seperti firman-Mu berkata, segala sesuatu jika Tuhan izinkan menjadi singkat waktunya, bahkan oleh dan di atas doa orang-orang pilihan-Mu. Maka kepadamu kami berdoa, sekalipun wabah ini telah menelan korban begitu banyak, pada hari ini diberitakan jumlahnya di seluruh dunia melebihi 45.000 orang. Kami datang meminta, kami dikokohkan hadapi ini, dan corona dengan ancamannya sedikit demi sedikit akan berakhir dalam perkenan-Mu ya Yesus. Jika oleh karena hal ini banyak hal telah menjadi terbatasi, termasuk mulai kesulitan secara ekonomi dan sosial, Tuhan buatlah kami untuk dapat menghayati kehidupan saat ini sebagai bentuk di mana kami boleh dan hanya bersandar kepada Tuhan, termasuk hidup bersih dan membersihkan diri dan disiplin, supaya hidup yang Tuhan beri kami jalani dengan penuh sukacita. Berkatilah tiap-tiap keluarga kami, baik yang bersama maupun yang ada di kota lain. Berkati ya Tuhan pelayanan-pelayanan yang dilakukan sepanjang minggu akan berjalan. Pekan Paskah di rumah-rumah kiranya menjadi sukacita, di mana firman-Mu dilayani, di mana Tuhan dimuliakan dalam ibadah-ibadah kami. Perkenan Tuhan, ibadah secara online ini menjadi bagian yang Kau berkati, supaya ya Bapa semuanya menjadi kemuliaan nama-Mu. Kami berdoa bagi mereka yang berduka, mereka dihiburkan. Kami berdoa bagi mereka yang sakit dipulihkan, baik dirawat di rumah dan di rumah sakit, termasuk mereka yang sedang dirawat di rumah sakit karena COVID-19. Ya Tuhan, biarlah mereka memiliki kekebalan dan diselamatkan. Bagi mereka yang harus berpisah dengan orang-orang yang mereka kasihi karena bencana ini, dihiburkan dan dikuatkan. Berkati pemerintah kami, tapi juga berkati para medis, dokter dan semua yang bekerja dan melayani orang-orang yang terpapar. Lindungi mereka, lindungi juga keluarganya. Ya Tuhan, pada ibadah ini juga telah disebutkan nama-nama dari seluruh persekutuan yang berulang tahun sejak tanggal 23 Maret sampai pada 5 April hari ini. Atas sukacita ulang tahun kiranya ada kebahagiaan, kesukacitaan tersendiri. Dan biarlah umur yang bertambah terus di dalam Tuhan dengan sukacitanya, penyertaan-Mu berlaku. Yang mengingat hari perkawinan mereka kiranya ikatan keluarga menjadi tetap ikatan keluarga yang terus diberkati. Diberkatilah ya Tuhan apa yang Engkau telah berkati selama-lamanya bagi tiap ikatan rumah tangga kami masing-masing.
Berkatilah ya Tuhan, ibadah-ibadah kami akan berlangsung ke depan. Minggu berjalan, kami datang serahkan sepenuhnya kehidupan kami di dalam Tuhan. Bila kami harus bekerja, perlindungan-Mu berlaku. Bila kami harus keluar rumah untuk memenuhi kebutuhan, perlindungan-Mu berlaku. Kepadamu saja kami taruh seluruh tubuh, jiwa, dan roh kami masing-masing. Baik sebagai kepala rumah tangga, ibu rumah tangga, anak-anak, bahkan bayi-bayi sekalipun. Orang-orang yang sedang mengandung Tuhan pada masa-masa ini, kiranya kandungan mereka tidak akan terganggu. Pada saatnya mereka akan melahirkan dengan penuh selamat. Inilah doa kami di hari ini, sambil sambut pekan Paskah, Jumat Agung, dan Hari Raya Kebangkitan-Mu ya Yesus. Dengarlah doa kami bawa dalam kuasa dan perkenanan nama-Mu. Kita mengucapkan doa Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu keluarga, dijemput berdiri. Bersama-sama kita akhiri ibadah kita. Kita lakukan PKJ, Ku Dengar Suara Yesus. Kita lakukan 2 kali. Ku dengar suara Yesus, ku dengar suara Yesus, Juru Selamatku memanggil, pikul salib, ikutlah aku ikut Juru Selamat, aku ikut Juru Selamat, dan kemanapun langkahnya, aku ikut Tuhanku. Sekali lagi. Ku dengar suara Yesus, ku dengar suara Yesus, Juru Selamatku memanggil, pikul salib, ikutlah aku ikut Juru Selamat, aku ikut Juru Selamat, dan kemanapun langkahnya, aku ikut Tuhanku. Bapak Ibu Saudara terkasih, di dalam rumahmu masing-masing, sekarang arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan. Terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin.
Jemaat silakan duduk masuk doa pribadi.